Shalom, Sobat Messenger yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang pagi hari ini kita berjumpa di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hidup kita untuk menerima berkat daripada firman Tuhan pagi ini. Namun sebelumnya mari kita arahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Saya mengajak kita untuk menyembah dan bersyukur kepada Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini. Anugerah-Mu baru bagi kami yang percaya pada-Mu. Kita katakan kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi ini Engkau sudah membangunkan kami dalam kekuatan dan kesehatan yang baru. Dan sekarang kami siap untuk menerima berkat daripada firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami ini siap mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu ada bagi kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kami berkata bersama, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Sobat Messenger yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa dalam berkat daripada Tuhan, dan pagi hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan judul Consumed by the Holy Spirit, atau terjemahan Indonesianya adalah dibakar oleh api Roh Kudus.
Satu bacaan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyi daripada firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4 firman Tuhan berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 3, saya ulangi, dikatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Amin. Nah, Sobat Messenger yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, catatan Alkitab yang barusan kita baca ini adalah sebuah catatan Alkitab yang menunjukkan peristiwa pada hari Pentakosta. Sesuatu yang luar biasa terjadi pada hari itu. Roh Kudus turun, dan bukan hanya Roh Kudus turun, tapi Roh Kudus membakar hidup para rasul, murid-murid Tuhan Yesus. Dan sejak hari di mana mereka dipenuhi Roh Kudus, dibakar oleh Roh Kudus, atau consumed by the Holy Spirit, maka kita melihat hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Dan yang lebih lagi, terjadi pemberitaan kabar baik Injil tentang Tuhan Yesus Kristus yang meluas hari itu, baik dari Yerusalem, Samaria, Yudea, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Hari ini saya ingin mengingatkan bahwa peristiwa seperti para rasul dipenuhi dan dibakar oleh Roh Kudus adalah peristiwa penting yang harus Anda dan saya lagi dan lagi alami dalam kehidupan kita. Memang kita sudah dibaptis Roh Kudus, memang kita sudah dipenuhi Roh Kudus. Tapi pertanyaannya, apakah sampai hari ini kita masih terus terbakar, kita masih terus penuh semangat bersama dengan Roh Kudus yang berkobar-kobar dalam hidup Anda dan saya, sehingga kita, saudara sekalian, terdorong menjadi saksi-saksi Kristus? Ini sesuatu yang perlu kita renungkan dan perlu kita pertanyakan dalam kehidupan kita. Hari ini saya ingin berbagi kepada Sobat Messenger 3 perkara, yaitu mengapa kita perlu dibakar oleh Roh Kudus. Mengapa kita perlu dibakar lagi dan lagi, dibakar kembali oleh api Roh Kudus dalam hidup Anda dan hidup saya. Ada 3 perkara yang dapat kita renungkan. Yang pertama, kita perlu dibakar kembali oleh api Roh Kudus. Yang pertama adalah supaya kita menerima kuasa di dalam hidup kita. Supaya kita menerima kuasa daripada Tuhan di dalam hidup Anda dan hidup saya. Bacaan firman Tuhan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata dengan jelas, Sobat Messenger, dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Kata kuasa dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 berasal dari kata Yunani dunamis, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris lalu ke dalam bahasa Indonesia, ada 4 arti yang kuat tentang kuasa di sana. Kuasa dunamis itu menunjuk kepada kekuatan, kuasa menunjuk kepada kuasa mujizat, kuasa menunjuk kepada kemampuan-kemampuan, dan kuasa menunjuk bahkan sampai kepada kata kelimpahan. Jadi ketika Alkitab berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dapat diterjemahkan, tetapi kamu akan menerima kekuatan itu. Kamu akan menerima kuasa mujizat itu. Kamu akan menerima kemampuan-kemampuan itu. Kamu akan menerima kelimpahan itu bahkan dalam hidup Anda dan hidup saya. Saudara sekalian, kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidup kita, ketika kita dibakar oleh kuasa Roh Kudus, akan membuat kehidupan kita berubah lebih baik dan penuh dengan kekuatan dan kasih daripada Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8 ini, kalau dalam Alkitab bahasa dalam Alkitab bahasa Jawa, ditulis dengan kata demikian, nanging kowe bakal nompo kasekten. Bayangkan, kita yang mengenal struktur budaya Jawa dengan kata kasekten ini, kesaktian, sesuatu yang luar biasa,
sesuatu yang ajaib dan penuh anugerah dari Tuhan. Tuhan mengalirkannya lagi di hidup Anda. Ketika hidup Anda tidak hanya sekedar dipenuhi Roh Kudus, tapi dibakar oleh api Roh Kudus. Karena itu pagi ini saya mengajak Anda dan saya, mari kembali kita dipenuhi dengan kehidupan yang dibakar dengan Roh Kudus. Mari kita dipenuhi dengan kerinduan untuk kembali dibakar oleh api Roh Kudus. Sehingga lewat hidup kita mengalir kuasa Tuhan yang luar biasa. Kita berdoa bagi orang-orang yang sakit dan orang-orang sakit bisa sembuh. Anda bukan pendeta, Anda bukan hamba Tuhan, tapi Anda dapat dipakai oleh Tuhan ketika kuasa Tuhan Roh Kudus mengalir dalam hidup Anda dan hidup saya. Yang kedua, keluarga Sobat Messenger yang diberkati oleh Tuhan, mengapa kita perlu dibakar oleh api Roh Kudus? Mengapa kita perlu consumed by the Holy Spirit? Yang kedua adalah untuk menerima keberanian di hidup kita, untuk menerima keberanian. Kisah Para Rasul 4 ayat 31 berkata, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Perhatikan, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Lalu mereka memberitakan firman Allah. Catatan Alkitab adalah kata dengan berani. Sobat Messenger yang terkasih, kita tahu sejak di Kisah Rasul 2, setelah Roh Kudus turun, Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Kemudian dicatat dalam Kisah Rasul pasal 3, Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang sakit lumpuh ya di gerbang bait Allah. Dan kemudian Petrus dan Yohanes ditangkap oleh Mahkamah Agama dan diadili. Di situ kita belajar bahwa komunitas jemaat Yerusalem yang pertama telah mengalami persekusi. Persekusi artinya telah mengalami ancaman, telah mengalami intimidasi, telah mengalami tekanan, dan sedang mengalami ketakutan demi ketakutan. Itulah sebabnya mereka kemudian berdoa. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 29, catatan Alkitab berkata demikian, Kisah Rasul 4 ayat 29, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan tadi kita baca dalam kesaksian Alkitab Kisah Rasul 4 ayat 31. Ketika kemudian mereka berdoa dan Roh Kudus memenuhi mereka. Dan bukan hanya memenuhi mereka, Roh Kudus membakar mereka. Consumed by the Holy Spirit. Maka mereka kemudian dibuat menjadi berani kembali memberitakan kabar baik Injil Yesus. Sobat Messenger yang terkasih, tugas pemberitaan Injil sampai hari ini masih menjadi tanggung jawab kita. Tapi berapa banyak kita sekarang ini sedang lebih banyak tutup mulut. Kita mungkin takut menyampaikan kesaksian kita. Atau mungkin bukan takut, sungkan, gak enak hati kepada kawan-kawan kita, teman-teman badminton kita, teman-teman naik sepeda kita, teman-teman kantor kita. Berapa banyak di antara kita mungkin lebih banyak tutup mulut tentang Injil baik Yesus Kristus. Karena kita sungkan dan kita tidak berani mengabarkan kabar baik ini. Hari ini saya percaya bahwa kalau kita mau kembali dipenuhi oleh keberanian menjadi pembawa kabar baik, kita bisa berdoa, Tuhan bakar aku kembali dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga aku dipenuhi keberanian oleh Tuhan. Saya teringat satu lagu berkata demikian, saudara sekalian. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Referen lagu ini berkata, saudara sekalian, Tuhan, ini tugas kami. Lalu berkata, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, berikan keberanian kepada kami.
Dan bagaimana kita bisa menjadi lebih berani lagi pada hari ini dan hari-hari ke depan untuk menjadi pembawa kabar baik Yesus. Mari minta, bakar kami kembali ya Roh Kudus dengan kuasa daripadamu. Yang ketiga, mengapa kita perlu dibakar oleh api Roh Kudus? Mengapa kita perlu consumed by the Holy Spirit? Seperti kisah Rasul pasal 2 tadi, ketika lidah-lidah api turun di atas kepala para murid Yesus. Maka yang ketiga, kita bisa belajar, kita perlu dibakar kembali oleh api Roh Kudus supaya kita menjadi saksi-saksinya Yesus. Supaya kita menjadi saksi-saksinya Yesus. Tidak hanya menerima kuasa, tidak hanya menerima keberanian, tapi ujung akhirnya adalah menjadi saksinya Yesus. Sekali lagi kisah Rasul 1 ayat 8 berkata bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara sekalian, tujuan pemberian Roh Kudus bukan hanya sekedar kita menerima kuasa, hal-hal yang luar biasa. Hidup kita diubahkan dan diberkati. Bukan hanya sampai kita sekedar menerima keberanian saja, semangat saja. Tapi sekarang tujuan akhirnya adalah supaya kita betul-betul menjadi saksi Tuhan Yesus, pembawa kabar baik tentang Yesus. Kata saksi berasal dari kata martus yang artinya adalah penyampai kesaksian atau penyampai rekaman kejadian. Dan saya percaya ketika kita mengalami kembali dipenuhkan Roh Kudus, bahkan dibakar oleh api Roh Kudus, ini akan membuat kita menjadi saksi Tuhan. Sebab waktu kita dibakar oleh api Roh Kudus, kita menerima kuasa Tuhan, kita hidup dalam kuasa Tuhan, dan kita kemudian bisa menjadi saksi-saksi tentang kuasa Tuhan yang sudah bekerja dalam kehidupan Anda dan kehidupan saya. Saya terus berani mengatakan bahwa kalau Anda pernah mengalami pengalaman kuasa Tuhan di masa lalu, hari ini, sekarang tersedia kuasa Tuhan bagi hidup Anda dan hidup saya di dalam berkat daripada kuasa Roh Kudus. Dorongan saya pagi ini adalah alami kembali pengalaman ini dengan Tuhan, sehingga hidup Anda terbakar dengan kuasa Roh Kudus untuk membagikan kasih Kristus. Saudara-saudara sekalian, itulah sebabnya mengakhiri sharing pagi ini, saya mengajak kita untuk berdoa supaya kita kembali dibakar oleh api Roh Kudus, supaya kita menerima kuasa Tuhan, dipenuhi keberanian dari Tuhan, dan pada akhirnya menjadi saksi-saksi Tuhan yang mengalami Tuhan penuh kuasa memberkati hidup Anda untuk kita menjadi saksi bagi orang-orang yang lain. Saya mengajak kita di akhir pertemuan ini Sobat Messenger untuk berdoa bersama-sama agar kuasa Roh Kudus kembali membakar hati dan pikiran kita sehingga kita menjadi saksi Tuhan dimanapun. Kembali kita katakan referen dari lagu tadi yang berkata, Tuhan ini tugas kami. Tuhan ini tugas kami, beri keberanian. Beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Sekali lagi Tuhan, Tuhan ini tugas kami, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Menyenangkan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Mari kita berdoa. Bapa, dimanapun kami berada, hari ini kami bersama dengan Sobat Messenger terkasih, kami membuka hati dan hidup kami Tuhan. Doa kami pagi hari ini sederhana, Bapa, bakar kami kembali dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus, bakar hidup kami kembali di dalam nama Yesus Kristus. Dimanapun kami berada, anugerah-Mu sedang mengalir di tempat-tempat kami berada di dalam nama Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan,
Tuhan, biarlah kami terus melihat kuasa-Mu bekerja di hidup kami. Kami bersyukur bahwa kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kami yang berbeban berat, kami dimerdekakan oleh Tuhan. Kami melihat jalan keluar bagi kehidupan kami hari ini dan bagi hari hidup kami pada hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih, mampukan kami untuk terbakar oleh api Roh Kudus dan kemudian menerima keberanian pada akhirnya menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Tuhan memberkati Sobat Messenger dimanapun hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur Bapa. Haleluya. Kami berterima kasih kepada Engkau. Haleluya. Kami berkata bersama, amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Sampai di sini Sobat Messenger perjumpaan kita, dan biarlah anugerah Tuhan yang baru setiap hari memberkati hidup Anda dan hidup saya. Amin.